Jangan hanya mengandalkan ijazah, karena banyak tahun mangken mereka ketika sudah mendapatkan ijazah dia sudah mau boyong, mau keluar karena sudah mendapat ijazah. Dengan artian dalam pikirannya setelah ia mendapat ijazah dia bisa mencari kerja atau yang lain. Dan mereka merupakan pemikiran yang salah. Eman usia sampai mereka eman mau seumpama egebei perkara saya percuma, maksudnya percuma mereka tak egebei dalam menuntut ilmu. Ijazah mereka cuma formalitas. Ijazah mereka hanya sekedar formalitas yang tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Napa boleh zaman akhir-akhir makin banyak terjadi pemikiran-pemikiran yang salah dalam agama. Banyak terjadi hal-hal yang melenceng dari agama. Laneka kunci untuk terselamatkan dari hal ini adalah dengan memahami dengan sesungguh-sungguhnya, memahami betul bagaimana benarnya agama tersebut. Karena dalam menjalankan suatu kehidupan mereka sangat perlu ilmu agama. Karena dalam hidup, dalam menjalani kehidupan mereka tak selalu lurus, tak selalu napa yang kita harapkan mereka selalu terjadi. Bisa jadi apa yang tidak kita harapkan mereka bisa terjadi. Mereka untuk menjaga diri, memperkuat diri, mereka kuncinya adalah agama, faham agama. Mau sampai cuma andi ijazah tanpa agama, tanpa dilandasi, tanpa memiliki bekal agama yang cukup, mereka akan sulit menghadapi kehidupan selanjutnya. Mereka akan terombang-ambing namanya kehidupan. Pemikiran terombang-ambing. Akhirnya apa? Ketika sudah terombang-ambing, ketika sudah bingung mana yang benar, mana yang salah, maka mudah terjerumus pada hal yang salah. Mereka penting agama. Imam Al-Bajuri mengatakan dalam kitabnya Ar-Raja wal Himmah, ta'alluqul qalbi bimarghubin fihi ma'al akhdi fil asbabi wa amma ta'alluquhu bi ghairil akhdi fil asbabi faqama'u. Sebuah harapan, sebuah cita-cita adalah sebuah keinginan yang tumbuh dalam hati, tapi disertai dengan langkah dan gerakan untuk mencapai itu semua. Jika tanpa disertai dengan langkah, usaha dan gerakan, maka itu faqama'un, itu merupakan omong kosong atau hayalan belaka. Maka kita harus dengan giat dalam mencari apa yang kita harapkan. Empon sampai berpikiran bahwasanya buat apa memahami agama dalam-dalam, toh nantinya pasti larinya kerja atau napah atau merantau atau selain. Laneka termasuk pemikiran yang salah, karena orang saya ngajar mereka benar sebab nasab, namun moljah mereka bisa dicari kelaben ngaji. Orang bernasab tanpa ngaji, tanpa berilmu, tanpa
akan kalah dengan orang yang tanpa nasab namun selalu berusaha dirinya sendiri untuk memiliki pendidikan. Nah, karena bukan nasab yang membuat moljeh, tapi mengajilah agar nasabmu menjadi mulia. Karena pada zaman-zaman makin neka banyak orang saya moljeh dengan usahanya, sebab usahanya malah lebih moljeh derajatah daripada orang saya moljeh karena nasab. Jadi cik sampai berpikiran kebayapa belajar lama, mondok lama, sedangkan engkau benar putrana kiai. Nanti mau seumpama putrana kiai belajar lama, nanti kembalinya pasti mengajar santri-santrinya. Mereka merupakan pemikiran yang salah, karena banyak yang terjadi di luar sana. Orang saya moljeh mereka berasal dari orang saya memang berusaha atas usahanya. Allah mengangkat derajat orang sebab usahanya. Jadi sebagai perempuan mereka empon sampai orientasi hidup mereka menikah, atau pandangan hidupnya atau tujuan hidupnya mereka menikah. Karena banyak terjadi seorang santri yang sudah lama, yang sudah lelah mencari ilmu, sudah malas mencari ilmu, maka pikirannya perlu menikah. Menikah jalan keluar lalu kak benar cek sampai berorientasi dalam hidupnya mereka menikah, karena menikah mereka merupakan bagian dari kehidupan, bukan tujuan dari kehidupan. Sampean menikah mereka pasti banyak hal-hal yang akan dilalui, bukan sampean menikah terus sampean bebas dari semuanya, bahagia. Lah neka pemikiran yang salah. Menikah neka merupakan status, sama halnya dengan santreh. Santreh neka ketika orang sudah masuk ke pondok, statusnya santreh neka hanya status. Lah dalam pondok neka ketika sudah berstatus santreh neka tidak mungkin langsung dia itu faham agama, memahami agama, bisa ngaji. Mereka masih melalui proses tahapan yang panjang. Lah neka sama halnya dengan menikah. Neka benar menikah, neka langsung jalan keluar untuk keluar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Neka masih banyak proses yang dilalui. Dalam menikah neka akan terjadi hal-hal yang tidak diduga. Napa yang hal-hal yang tidak diduga? Sampean tak onek, sampean tak pernah terbayangkan napa hal kaksa akan terjadi ke sampean, tapi ternyata terjadi. Lah neka makanya sebelum menginjak masa tersebut, neka sampean harus memperbanyak investasi ke dalam diri sendiri. Maksudnya apa? Memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan. Karena kembali ke gelap, neka perempuan sangatlah penting. Peran perempuan neka sangatlah penting bagi generasi selanjutnya. Ampun
cukup. Seumpama ada santri yang memiliki permasalahan, contoh misal ada santri yang sudah belajar berulang kali, berkali-kali bahkan dalam memahami, dalam menghafal, namun tak kunjung faham. Jika terjadi demikian, maka jangan langsung berputus asa, karena dalam ilmu itu ada yang namanya al-ilmu al-mahfuz, ilmu yang tersimpan. Contoh semisal ketika dalam masa pendidikan, dalam masa mondok, ada seorang santri yang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, namun tak kunjung paham, tak kunjung hafal. Namun ketika ia sudah keluar dari pondok, dari pendidikan, dan diminta untuk menyampaikan suatu ilmu atau apa, lalu Allah memberikan pemahaman kepada santri tersebut, kepada orang tersebut, dengan mudahnya, dengan lancarnya ia menyampaikan kepada orang lain. Padahal selama masa di pondok, selama masa pendidikan, ia tidak pernah paham. Lah ini yang dinamakan al-ilmu al-mahfuz, ilmu saya tersimpan. Dan ini juga merupakan barokah dari ilmu tadi. Maka dalam masa belajar, mereka seharusnya, semestinya mereka niat jaga. Meski seumpama kit enak gelek, contoh gelek, tak kunjung paham, meskipun berulang kali diulangi namun tak kunjung paham, mereka tak perlu risau, karena bisa jadi ketika dia sudah keluar dan menyampaikan, diminta untuk menyampaikan, lalu Allah memberikan al-ilmu al-mahfuz tadi. Dan ada doa untuk mendapatkan al-ilmu al-mahfuz. Doanya, Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Saya artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, fardudhu ilayya, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku membutuhkannya. Maka termasuk doa untuk mendapatkan al-ilmu al-mahfuz. Mereka menunjukkan bahwasanya sangat pentingnya bagi setiap orang dalam mencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Karena tak sudah dicantumkan dalam hadis, kewajiban mencari ilmu bukan hanya terkhusus kepada laki-laki saja, namun juga untuk perempuan. Kenapa perempuan mereka juga diwajibkan dalam mencari ilmu? Perempuan ini diwajibkan dalam mencari ilmu karena perempuan ini merupakan madrasatul ula, madrasah pertama bagi generasi selanjutnya, bagi anak turunnya.
Pendidikan pertama seorang anak itu adalah seorang ibu. Jadi neka penting bagi seorang perempuan ini mendapat pendidikan yang baik. Jangan sampai memiliki pemikiran yang mana di luaran sana banyak yang mengatakan buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, mengaji bertahun-tahun, yang mana akhirnya perempuan tadi yang kembalinya ke dapur atau kembalinya yang ngurus anak. Lainnya tak termasuk pemikiran yang sangat salah, sangat pemikiran yang sangat tidak maju. Mereka pemikiran terbelakang. Jangan sampai sampaian stage mereka andi pemikiran enak mereka. Sebagaimana maqalah, fakaifa tadunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihabnil jahilat. Bagaimana kita bisa mengharapkan putra-putri kita terdidik sedangkan ibunya tidak terdidik? Maka jadilah terdidik sebelum mendidik. Mereka menunjukkan bahwasannya kualitas seorang anak generasi selanjutnya mereka tergantung dengan kualitas seorang pendidiknya, yaitu seorang ibu. Seumpama beda keluarga yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pendidikan, tidak memungkinkan untuk sekolah atau yang lain-lain, mereka sebisa mungkin perempuan mereka sampai putus asa dalam hal mencari ilmu, karena mencari ilmu mereka bisa dari tempat mana saja. Paling tidak seorang perempuan mereka bisa mendidik dirinya sendiri kalau dia tidak bisa mendidik orang lain. Artinya apa? Bisa mendidik dirinya sendiri, maksudnya menjaga dirinya agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Debu Syekh